Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi sore hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam rangka meningkatkan kualitas keislaman kita agar supaya semakin hari semakin berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya mari kita bersama-sama bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yaitu amalan sholat. Itu nanti yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, akan menghitung amal perbuatan kita di dunia ini. Jika sholat kita baik, insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan mengikuti menjadi baik. Tapi jika sholat kita kurang baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun dikhawatirkan juga kurang baik. Karena as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Jika kita tegak salat kita, maka tegak pula agama kita. Jika salat kita seenaknya sendiri, jika kita tinggalkan salat itu, maka sesungguhnya kita telah merobohkan agama ini. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki sholat kita. Nyun pangapunten derek tanglet, kira-kira sholatnya sudah bagus belum Bu? Sampun 5 waktu tepat waktu, alhamdulillah. Tapi wonten sing senyum niku jangan-jangan enten sing derek. Sudah nih Bu, ingkang rawuh sudah insyaallah nggih. Salat 5 waktunya sudah bagus nggih. Napa sebabipun? Idza shallal abdu as-salatu fi awalil waqti sa'adat ila sama walaha nurun hatta tantahi ilal arsi fatastakfiru li sahibiha ila yaumil qiyamati wa taqul hafidhakallah kama hafidtani. Apabila seseorang sholatnya tepat pada waktunya, sholatnya di awal waktu, maka amalan sholatnya akan naik ke langit, wujudnya cahaya. Akan naik ke langit berupa cahaya, hingga cahaya amal sholat itu kemudian berhenti di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di langit 7. Lalu amalan sholat itu akan memintakan ampun pelakunya sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti. Lalu besok di hari kiamat, amalan sholat kita akan berkata kepada kita. Apa perkataan sholat? Hafidhakallah kama hafidtani. Hari ini kamu dijaga oleh Allah sebagaimana engkau dulu di dunia menjagaku. Itulah sholat. Kalau ben kula nate tanglet, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita ini susah untuk terbebas dari dosa. Nggih Bu, susah mboten terbebas dari dosa? Pripun? Terbebas dari dosa niku susah napa gampang? Gampang. Susah. Nggih. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa kita masih punya dosa. Oleh Allah disiapkan penghapusnya berupa amalan-amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffaratun ma bainahuma idzastanabal kabair. Salat 5 waktu kita, salat Jumat kita, amalan-amalan Ramadan kita, umroh kita, keempat-empatnya ini penghapus dosa dan kesalahan kita jika kita sudah meninggalkan dosa-dosa besar. Napa dosa besar niku Bu? Mencuri, merampok, membunuh, berzina, minum khamr, napa meleh?
berlaku riba. Nah, ini sudah kita jauhi semuanya, maka amalan-amalan kita akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Kalau dosanya dosa besar, maka cara terhapusnya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sekalian agar supaya di dalam hidup ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan cara bertaubat kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, sudah beriman masih disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena ketika kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ketika merasa masih punya dosa besar, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengulang dosa yang kita lakukan. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengulang dosa yang kita lakukan. Kita istighfar kepada Allah, lalu kita berkomitmen, bersungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulang dosa itu, maka Allah mengatakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahun nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aimanihim. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah akan memasukkan kita, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya Allah mengatakan nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Sampai kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, karena besok di alam kubur itu gelap, mahsyar tempat kita berkumpul gelap, sirat jembatan yang melintang di atas neraka juga gelap. Maka agar kita lancar masuk ke surganya Allah, Allah akan memberikan cahaya untuk kita sekalian. Kok kurang begitu menggoda kalau bahasanya cahaya. Lah terus pripun? Umpami niki peteng dedet, ben gampang le golek sesuatu yang kita butuhkan apa, Bu? Nek niki peteng dedet biar mudah nyari sesuatu, napa sing dibetahne? Lampu senter.
Besok di alam kubur kata Rasulullah gelap. Di mahsyar gelap. Sirat gelap. Maka orang-orang yang selamat hanyalah orang-orang yang memiliki cahaya. Lah apa cahayanya? Kita ambil satu dulu. Amargi Nabi ngendika, apabila kita sholat, lalu sholat kita ini bersungguh-sungguh di awal waktu, tepat waktu, tidak ditunda-tunda, maka amalan sholat kita nanti akan berwujud cahaya, naik ke langitnya Allah. Kemudian amalan sholat kita yang cahaya tersebut akan memintakan ampun kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Lalu besok di hari kiamat amalan sholat itu akan berkata, hafidhakallah kama hafidtani. Hari ini kamu dijaga oleh Allah karena kamu dulu di dunia menjagaku. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengambil inti sarinya kalimat yang diucapkan oleh Gus Baha. Beliau mengatakan intinya, apakah sholat kita ini nanti diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terlalu dibuat risau. Napa sebabipun? Karena mendapatkan kesadaran, sadar untuk mau rukuk dan sujud kepada Allah, itu sudah kenikmatan yang luar biasa, itu sudah berkah yang luar biasa. Panjenengan bisa mirsani dalam kehidupan ini Bapak sekalian, orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang-orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah, lebih banyak mana? Maka kalau kita ini kok sudah diberi kesadaran oleh Allah untuk mau rukuk dan sujud kepada Allah, kata Gus Baha, ini luar biasa, ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besok di hari kiamat, orang-orang yang ketika di dunianya mereka selalu rukuk dan sujud kepada Allah, di akhirat pun ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Allah, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kemuliaan yang luar biasa karena perintahnya langsung dari raja di rajanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ketika betis mereka disingkap, kata Allah, lalu mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah, mereka tidak bisa sujud. Besok di akhirat begitu. Khasi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Kepala mereka tertunduk, mereka terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka terhina di hadapan Allah? Karena kaki mereka tidak bisa digerakkan ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Allah, dan yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang dulu di dunia memang sudah terbiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, waqad
yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu ketika di dunia mereka diperintahkan untuk bersujud itu, mereka dalam keadaan selamat sejahtera. Keterangannya mereka sehat walafiat, mereka berpangkat, mereka berharta, mereka di dunia ini hidupnya sejahtera. Tetapi ketika di dunia mereka tidak mau bersujud kepada Allah, mongko situasinya seperti itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang ketika Allah perintahkan untuk sujud, mereka bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ngeten nggih. Nabi ngendika ngeten, ana awwalu man yu'dan, ana awwalu man yu'danu bisujud yaumal qiyamah. Saya adalah orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah di hari kiamat nanti. Apa maksudnya ibu-ibu? Ya. Kalau orang itu dimuliakan oleh Allah karena dia bisa sujud, lah kalau kemudian dia yang pertama kali diperbolehkan untuk sujud, berarti dia manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya yang pertama kali nanti diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah di hari kiamat. Wa ana awwalu man yu'dhanu ayyarfa'a ra'sah. Dan aku pula yang nanti pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepala. Yang pertama kali diizinkan untuk sujud Rasulullah, dan yang pertama kali diizinkan oleh Allah untuk bangkit dari sujud juga Rasulullah. Niki Nabi lajeng ngendika ngeten, fa arfa'u ra'si wa anduru baina yadayya, lalu aku angkat kepalaku, lalu aku melihat umat-umatku, lalu aku melihat umat-umatku. Fa'arifu ummati min bainil umam, lalu aku mengenali umatku di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat lajeng tanglet. Pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ta'rifu ummatak, kaifa ta'rifu ummatak mim bainil umami ma bainan nuh wa ma bainan nuh ila ummatika. Ya Rasulullah, pripun jenengan ajeng ngenali umat jenengan sing miliaran semenjak masa Nabi Nuh hingga umat penjenengan yang terakhir. Karena otomatis nanti sampai umat yang terakhir. Pripun carane ngenali wong sakmono akeh?
Niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ternyata di akhirat besok juga butuh tanda pengenal. Nggih. Di akhirat besok ternyata juga butuh tanda pengenal. Kemutan nggih, Bu. Kita ini butuh tanda pengenal besok di akhirat. Nggih. Lah, jenengan tentunya butuh tanda pengenal mboten? Nggih. Napa namine, Bu? KTP nek tentunya. Nek mboten duwe KTP? Pripun? Nek jenengan ra ndek KTP, delalah loro. Nggih. Maka kita akan menjadi kebingungan. Napa melih tanpa napa? BLT. Nah, nggih. Lah besok di akhirat ternyata kita butuh tanda pengenal juga, yang dengannya Nabi kita akan mengenali kita. Napa niku? Niki ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cobi saya bacakan tanda pengenal. Nabi ngendika ngeten, a'rifu ummati, aku mengenali umatku, ghurrun muhajjaluna min atharil wudu. Nggih. Saya akan mengenali umat saya nanti itu dari ghurrun muhajjalun. Gurun niku apa, Pak? Nika le, Pak. Penjenengan tindakan awan-awan, panasnya luar biasa, terus ten adowan niku kaya ana banyu. Nggih. Napa niku namanya, Pak? Fata Morgana. Tapi maksudnya di sini bukan Fata Morgana, tetapi kinclong cemlorotnya wajah karena bekas wudu. Nggih, kinclong cemlorotnya wajah karena bekas wudu. Maka Nabi memerintahkan agar umatnya menyempurnakan wudunya. Wudu ampun sak-sae, karena wudu itu nanti akan menjadi tanda pengenal kita di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis ini Nabi mengatakan wala yakunu li ahadim minal umami ghairihim, dan tidak ada seorang pun dan tidak akan terjadi pada seorang pun dari umat-umat yang ada selain mereka. Nah, okay. Jadi ini tanda pengenal kita di hadapan Nabi. Maka kalau Gus Bahak mengatakan angger wis salat itu sudah keberuntungan tersendiri, itu karena salah satunya menurut saya ini, kita tidak akan sholat kalau tidak berwudu. Maka ketika kita menjadi orang yang suka wudu, artinya kita orang yang suka sholat. Maka ibu-ibu ini keberuntungan tersendiri. Keberuntungan tersendiri. Maka penjenengan kalau melihat ten YouTube, orang-orang yang bergabung di Mu'alaf Center, Bu, nating mirsani ten YouTube, orang-orang yang bergabung di Mu'alaf
center, panjenengan akan tahu bagaimana semangat mereka menikmati agama barunya, yaitu Islam. Karena mereka mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adapun kita kok sudah diberi oleh Allah hidayah, kemudian kita punya kesadaran untuk rukuk dan sujud kepada Allah, monggo ini kita syukuri sebagaimana kalimatnya Gus Bahak yang saya lihat di YouTube. Itu yang pertama, yaitu bekas wudhu akan cemlorot sebagai tanda pengenal kita di hadapan Nabi nantinya di hari kiamat. Yang kedua, wa a'rifuhum, dan aku akan mengenali mereka. Wa a'rifuhum, dan aku akan mengenali mereka, annahum yu'tauna kutubahum biaimanihim. Aku akan mengenali mereka nanti ketika mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Karena Allah memang mengatakan barang siapa yang nanti di hari kiamat di mahsyar mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka besok dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat mudah. Maka oleh Nabi ini dijadikan pertanda, nek ana wong kok nampa catatan amale nganggo tangan tengene, itulah umatku. A'rifuhum annahum yu'tauna kutubahum biaimanihim. Aku akan mengenali mereka dikala mereka menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di riwayat yang lain ya, ternyata kita ini setiap hari, ibu, Bapak sekalian, setiap hari kita ini secara tidak kita sadari, kita ini sedang mencoret-coretkan amal perbuatan kita di catatan amal kita Lauhil Mahfudz sana. Jadi kita ini setiap hari itu mencatatkan diri kita di catatan amal. Jadi kalau kita kemudian nanti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah sebenarnya yang kita lakukan setiap hari. Kita ini nyatet catatan amal kita sendiri. Mungkin nek cara pegawai pabrik ngoten absen mungkin, Pak. Ya. Kita tidak hanya absen, tapi kita ini merekamkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruh amal perbuatan kita. Bahasa Allah Subhanahu wa taala khairayyarah, apik bakal didelok dhewe, sarrayyarah elek bakal didelok dhewe. Jadi kita ini merekamkan diri kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dados benjing ten akhirat Allah sudah ndak bingung. Sapa to? Oh fulan ceklek sawangen dhewe. Sapa to? Fulan ceklek sawangen dhewe. Persis kaya CCTV donya niki Bu. Nggih, kan enten CCTV nih. Kita direkam oleh CCTV itu. Kalau pengen tahu ya dibuka. Nah besok kita di akhirat seperti itu. Tanda kita lulus dan akan masuk surga, utia kita bahu biyamini. Ketika kita menerima catatan amal dengan tangan kanan kita, dan Nabi ngendika, aku akan mengenali mereka ketika mereka menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Jadi kalau kita menerima catatan amal dengan tangan kanan kita, Nabi tinggal diting, oh umatku itu. Itu umatku. Nah, inilah ibu-ibu yang kedua. Monggo dipun-imut-imut. Satu, wudu yang sempurna, karena ini tanda pengenal kita di hadapan Nabi nanti. Yang kedua, catatan amal dengan tangan kanan. Artinya jangan mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita dengan catatan-catatan hitam kemaksiatan, dengan catatan-catatan hitam pelanggaran. Jangan catatan-catatan hitam dosa. Tolong catatkan diri kita di lembaran-lembaran amal kita dengan catatan-catatan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang akan dikenali oleh Nabi dari kita nanti di hari kiamat? Nabi mengatakan, a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Aku akan mengenali mereka dari tanda-tanda di wajahnya karena bekas sujud. Aku akan mengenali mereka dari tanda-tanda di wajah mereka karena bekas sujud mereka. Maka barang siapa yang memperbanyak rukuk dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin mudah dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata itu memang ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya tegas keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Mereka ada tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Simahum fi wujuhihim. Kamu akan lihat tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Ternyata ibu-ibu sekalian, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu telah tergambar di Taurat. Wal Injil juga telah tergambar di Injil. Nah, inilah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa
wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu akan melihat mereka, ya. Kamu akan melihat mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang suka rukuk dan sujud dalam rangka mencari fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Maka Nabi mengatakan a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min athari sujud. Aku akan mengenali umatku dari tanda-tanda di wajah mereka karena bekas sujudnya. Yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan bahwa a'rifuhum, aku akan mengenali mereka. Niki yang keempat, binurihim alladzi baina aidihim wa an aimanihim wa an samailihim. Aku akan mengenali mereka dari cahaya mereka yang ada di depan mereka, di kanan dan kiri mereka. Maka nanti orang-orang yang beriman akan berkata, Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, karena Allah akan memberikan cahaya kepada kita di hari kiamat dikala kita berhadapan dengan wilayah-wilayah yang gelap, mulai dari alam kubur yang gelap, mahsyar yang gelap, sirat yang gelap, dan orang-orang yang senantiasa hidup di tengah kegelapan, naudzubillah min dzalik, mereka tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang dikala hidupnya di dunia diberi kesehatan jasmani, diberi kelonggaran rezeki, diberi harta oleh Allah, pangkat dan jabatan, yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka diperintahkan untuk sujud tetapi mereka tidak mau melakukannya, sehingga mereka nanti di hari kiamat khasiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Muka mereka, wajah mereka, kepala mereka akan tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka di dunia dulu tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah, besok di hari kiamat ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk bersujud, maka mereka akan diberi kemampuan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata yang pertama kali diizinkan untuk sujud kepada Allah adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, sayalah yang pertama kali diizinkan untuk sujud, dan sayalah pula yang pertama kali diizinkan untuk mengangkat kepala setelah sujud. Dari situlah Nabi kemudian mengatakan, lalu aku angkat kepalaku, lalu aku lihat umatku di antara umat-umat yang ada, sehingga aku mengenali umat-umatku. Dengan apa Nabi mengenali umatnya? Dengan 4 ini. Dengan 4 ini. 1 wudu, 2 sujud atau 2 menerima catatan amal dengan tangan kanan, 3
sujud mereka yang membekas di wajah, dan yang terakhir tubuh mereka yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Cobi mangke panjenengan hubungkan, dibuka di YouTube kersane niki baleni niki Bu. Nggih. Panjenengan buka di YouTube 10 ilmuwan dunia yang penelitian atau penemuan mereka sudah diungkap di dalam Al-Quran. Salah satunya cahaya yang terang benderang yang munculnya dari Ka'bah yang tembus ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Nggih. Orangnya akhirnya masuk Islam. Orang Amerika. Nggih, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia diberhentikan dari pekerjaannya NASA. Gajinya itu selangit, Bu. Ya. Dia masuk Islam, dia diberhentikan dari NASA, lalu dia mengatakan bahwa NASA telah melakukan kebohongan publik karena khawatir non muslim masuk Islam. Yeah. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan sepelekan rukuk sujud kita, jangan malas untuk rukuk dan sujud, jangan suka menunda-nunda sholat dari tepat waktunya, agar sholat kita menjadi cahaya di akhirat nanti. Dengannya kita dikenali oleh Nabi. Lebih daripada itu, sholat kita akan memintakan ampun dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga insya Allah menanti kita, mengalir di bawahnya sungai-sungai, baik sungai madu, sungai madu, sungai susu, maupun sungai ciu. Sungai madu, sungai susu, maupun sungai napa Bu? Ciu. Sakniki mboten oleh, besok oleh Allah dialirkan di bawah surganya Allah. Kita tidak akan mabuk meminumnya, kita akan bernikmat-nikmat dengan sungai-sungai yang Allah sediakan tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa bersama-sama untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekali lagi, monggo nasihat yang kita angkat di sore hari ini kita perhatikan betul, yaitu terkait dengan sholat kita, agar nantinya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaten, napa wonten pertanyaan? Nggih, monggo. Monggo, saya tidak dengar. Kita ajak untuk pengajian, terus jawabannya, belajarnya, mudahnya belajarnya dari YouTube saja, ngoten gitu. Ketika kita bermajelis seperti ini, apa kata Nabi? Malaikat akan turun membentangkan sayapnya, mendoakan keberkahan untuk kita semuanya. Nek jenengan belajarnya dari YouTube, apakah dalil ini kena? Tidak kena. Nggih? Tidak kena. Itu barokahnya bertemu dengan orang yang dianggap lebih ngerti walaupun itu bukan saya. Nggih? Kula mboten pinter, kula mung kebetulan
jenengan golek mubalek bingung entuke kula ngoten mawon. Nggih. Jadi barokah majelisnya ini hilang ketika penjenengan belajarnya lewat YouTube. Kemudian kalau kita kembali ke cara belajarnya orang-orang dahulu itu mutolaah dan mulazamah. Jadi mutolaah tok niku mboten cukup. Napa mutolaah niku? Mentelaah. Nggih, mentelaah ta ya salah satunya kita melihat mutolaah. Mulazamah itu bertemu dengan guru. Sehingga penjenengan melihat akhlak mereka. Nggih. Ada ucapan undur maqala wala tandur mangqala. Nanti mireng Bu. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucapkan. Pertanyaan saya, kalau yang mengucapkan ki gaweane korupsi, kalau yang mengucapkan itu gaweane ngapusi, kalau yang mengucapkan itu selingkuh, jenengan kersa nderek mboten? Mboten Bu? Mboten. Nggih. Maka kalimat itu digunakan di masa-masa umat Islam belum banyak fitnah. Salah satu fitnahnya apa? Hadis-hadis palsu. Lah, ketika hadis-hadis palsu itu belum banyak, orang-orang jujur itu masih banyak, maka bisa kita menggunakan undur maqala wala tandur man qala. Nggih. Nah niku YouTube niku wau mungkin Bu. Nggih. Wis lewat niku tok mawon. Ya. Tapi kalau penjenengan ingin mendapatkan barokah dari ilmunya orang soleh, itu harus bertemu dengan orang soleh. Nanti penjenengan akan mendapatkan berkahnya. Berkahnya apa? Satu ilmu, dua akhlak. Nggih. Karena apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi ngendika, aku ini diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Apakah penjenengan bisa mengenali orang-orang yang ceramah di YouTube dari sisi akhlak mereka? Ini sangat penting. Maka yang kita gunakan di zaman kita sekarang ini yaitu inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu sing kula panjenengan sami sinau niki ini din, agama, sesuatu yang menjadi penyebab kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu. Nggih, lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu. Ustate kurang pinter sithik mboten napa-napa. Sing bener niku sing pinter, sinaune kalih sing pinter. Kurang ilmune sithik mboten napa-napa. Yang penting akhlaknya baik. Nggih, wis ilmune ra akeh, akhlake rapi. Niku jangan dijadikan ustaz. Cari ustaz yang ingin memperjuangkan agama ini. Insya Allah mereka berkahi walaupun ilmunya tidak begitu mendalam. Tapi yang paling afdal panjenengan bertemu dengan ustadz yang kaliber seperti Ustadz Abdus Somad, itu luar biasa. Itu Gus Baha itu luar biasa akhlaknya. Nggih. Belajarlah dari mereka. Nggih. Insya Allah barokahnya cukup banyak dalam kehidupan kita, atau status di sekitar kita ini. Kalau sana terlalu jauh ya, yang kita dahulukan akhlak mereka. Mungkin dilihat nggih, kali-kali jenengan dolan teng omah kula, pas teko omah kula adzan ustaze sing ngorok, rasa dadekke ustaz nggih. Sing ngorok Bu
Atau kalau ndak ngorok, loh wis komat kok isih napa umpami gawe dingklek, nah umpama ngoten mawon nggih, wis komat isih tuthak-tuthuk gawe dingklekan niku aja dadi ustaz, kurang bagus nggih, kurang bagus, tidak bisa dicontoh, nanti akhirnya dalil ya, bukan mencari fadilah dari ibadahnya yaitu kualitas ibadah itu sendiri, tapi kemudian mencari dalil, mencari alasan, mongko dia suasananya ya dalam kondisi longgar, sejahtera. Nek mung gawe dingklek kan iso ditinggal Bu nggih salat riyin. Tapi kadangkala ada kita menyaksikan orang tanggung napane. Wong ditinggal wisa kok tanggung nggih. Harusnya ditinggal dulu ibadah. Napa melih nek ibu-ibu, napa melih ustadzah penak melih nggih, masak oseng-oseng, pateni sik, ndang wudu, ndang salat paling 5 menit habis itu. Tapi kadangkala setan itu pinter, mung gari nyakmit mosok ya tok tinggal. Akhirnya kita memilih untuk menunda sholat daripada masak oseng. Contoh niku ibu-ibu nggih. Maka ini harus menjadi catatan kita bersama. Akhlak dan akhlak. Ngoten nggih Bu. Jadi barokahnya kurang didapat ketika melalui YouTube. Dan saya mengikuti tulisan-tulisan komentar-komentar para ustadz senior yang ada di YouTube. Ngaji dengan YouTube itu berkahnya kurang banyak. Ini wong muni ngoten nggih ampun mang serikal. Itu paling hanya sekedar membela diri. Kita doakan saja mudah-mudahan dia menjatuhkan pilihan untuk bersama guru agar mendapatkan barokah dari akhlaknya guru tersebut. Ngaten nggih Bu? Ngaten Mbak menawi Bu, sore hari ini kita sambung lain waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi nasihat kita semuanya, terutama yang menyampaikannya. Saya ulangi, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.